Soal torsi berikutnya adalah sebagai berikut. Persegi pada gambar di bawah ini diberi poros melalui pusatnya, berarti ini pusat ya. Dan gaya-gaya seperti pada gambar, ini gayanya. Panjang sisi persegi 2A, berarti ini 2A, ini juga 2A, ini juga 2A, ini juga 2A, karena dia persegi ya. Momen gaya total terhadap poros adalah momen gaya total atau torsi ya. Nah, sudah kita ingat bahwa yang pertama untuk menentukan momen gaya, karena momen gaya ini adalah besaran vektor, dia punya arah. Dia punya arah, itu yang penting. Kalau dia searah, jarum jam, maka torsinya positif. Kalau dia berlawanan, torsinya negatif. Bu, kalau di buku catatan saya enggak, Bu. Di tempat les saya, kalau misalnya searah jarum jam itu negatif. Berlawanan jarum jam itu positif. Gimana itu, Bu? Benar juga. Jadi itu hanya perjanjian tanda. Ingat ya, itu hanya perjanjian tanda. Yang jelas kalau kita mengambil patokan, kalau searah jarum jam positif, jika hasil akhirnya nanti dapatnya negatif, maka bisa kita simpulkan bahwa torsi yang dihasilkan oleh semua gaya akan menghasilkan perputaran berlawanan jarum jam ya, kalau dia dihasilkan negatif. Jadi ini adalah perjanjian. Nah, kalau ibu ini perjanjiannya. Kalau Ananda misalnya saya di tempat les saya kayak gini, Bu, ya nggak apa-apa, tapi yang jelas Ananda konsisten. Ananda pakai cara ibu atau cara lesnya. Jadi tidak boleh digabung ya, tidak boleh digabung. Itu yang ibu patokan. Nah, kalau gambarnya sekarang seperti ini Ananda, maka kalau ini adalah porosnya, nah biar gampang sekarang kita tandai ini F1, ini adalah F2, ini F3, ini adalah F4. Nah, kita lihat torsi oleh gaya pertama. Nah, kita lihat torsi itu adalah F cross R, ya kan? F cross R. Nah, kita lihat Ananda, ini titik, ya. Ini adalah gayanya. Tadi sudah disampaikan bahwa gaya yang kita ambil tegak lurus dengan poros, ya. Nah, caranya adalah ini kita lihat, kita bikin perpanjangan di sini. Perpanjangan ini udah tegak lurus ya. Berarti ini sudah tegak lurus. Maka F yang kita ambil langsung kita ambil F1. Berarti F1 cross R. Nah, berapa jarak ini ke sini? Ya, R itu adalah jarak antara gaya yang tegak lurus dengan poros. Kalau di sini adalah 2A, maka ini adalah A. Ini adalah A. Berarti F1-nya adalah 1 Newton kali A, ya. A meter. Nah, karena katanya meter ya. Berarti di sini jadinya 1A Newton meter. Nah, sekarang oleh torsi oleh gaya kedua, yaitu F2 cross R. Cross ini bukan berarti kali ya. Ingat, cross ini adalah perkalian vektor yang harusnya sudah Ananda pelajari di kelas 10 ya. Nah, sekarang F2. F2-nya ini Ananda ya. F2 ini. Nah, kalau kita tarik garis dari F2 ke porosnya, apakah sudah tegak lurus? Oh, sudah. Berarti langsung kita ambil gaya yang tegak lurus itu adalah 2 Newton kali R-nya berapa dari ini ke sini? Ya, ini jaraknya 2A. Berarti di sini adalah A meter. Berarti ini menjadi 2A Newton meter. Nah, kemudian torsi ketiga. Torsi ketiga, kita tarik pula garis tegak lurus dengan gaya. Udah tegak lurus? Nah, sudah tegak lurus berarti F3 cross R-nya itu adalah F yang di sini tegak lurus dengan lengan gaya. Berarti ini adalah data 2 Newton. R-nya berapa? R-nya adalah A. Berarti ini adalah
2 Newton meter. Nah, berikutnya torsi keempat. Nah, torsi keempat adalah F4 ya. Oh, di sini juga ada F5 ya. Ini ada F5, ini juga ada F6. Nah, torsi keempat dulu. FR kali R. Nah, berarti F4-nya tegak lurus ya. Berarti kita ambil 1 Newton. R-nya kita ambil A. Berarti di sini adalah 1 A NM. Ini juga 2 A meter ya, ini meter. Nah, sekarang kita lihat itu ada F5 dan F6. F5 dan F6. Ananda, F5 dan F6 ini sejajar dengan poros kan? Ini sejajar ya, kalau kita luruskan ini gayanya, maka dia tepat pada poros. Nah, yang seperti itu berarti R-nya sama dengan 0. Kalau R-nya sama dengan 0, maka torsi 5 sama dengan 0. Karena R-nya sudah 0. Torsi 6-nya berapa? Kita tarik juga garis perpanjangan dari sini ke sini. Nah, dia sejajar juga ya. Nah, dari sini ke sini. Sejajar juga kan? Maka torsi 6 juga 0. Nah, sekarang kita lihat yang positif. Arahnya positif atau negatif ya. Nah, kalau misalnya Ibu misalkan ini adalah batang tadi ya. Nah, untuk gaya pertama, positif atau negatif dia itu? Gayanya ke atas. Oke, kita tarik ini. Searah jarum jam? Searah. Berarti ini positif. Sekarang untuk F2. F2-nya gayanya kemana? Tadi ke sini ya. F2 gayanya ke sini. Kalau ini kita tarik ya. Kita tarik. Kan searah juga. Maka ini juga positif. Nah, untuk F3. F3 seperti ini. Kita tarik ke bawah. Ya, ini akan berputar searah, maka ini positif juga. Yang F4 arahnya ke sini, kita tarik ini. Ternyata dia positif juga. Maka kalau kita jumlahkan, torsi totalnya adalah 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. 6 ANM. 6 ANM positif berarti arah putarnya searah jarum jam.